Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 17 Februari 2025. Sari berita penting. Ruko di Kuala Tunggal terbakar, pemilik ruko keluar lewat lantai 4 dengan paralon. Berita kedua. Truk tronton hilang kendali di tikungan Muaro Tebu lalu tabrak motor. Berita ketiga. Bongkar peti di Pasaman Barat, 8 tersangka dan 2 alat berat diamankan. Berita selengkapnya. Warga di Jalan Kapten Darham, Kelurahan Tungkal 4, Kota Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, heboh dengan peristiwa ruko Kuala Tunggal terbakar. Peristiwa ruko di Kuala Tunggal terbakar ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 6 subuh. Video yang diterima media terlihat api membara di lantai 3 dan 4 ruko berwarna hijau tersebut. Sementara asap hitam pekat mengepul. Tak lama kemudian seorang pria dengan peci dan gamis putih terlihat di lantai 4. Dia berusaha turun dari lantai 4 lewat pipa paralon ke arah lantai 3. Kemudian dia pun mendapat pijakan di mesin AC. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan menjinakkan api. Pemilik ruko, Haji Tafsir, berumur 56 tahun, mengatakan bahwa kebakaran ini berawal dari AC di kamar tidur yang konslet. Tiba-tiba langsung keluar api di lantai 3, kata dia. Si pemilik ruko ini kemudian naik ke lantai 4 dan ternyata api sudah membesar. Beruntung dia sudah terlebih dahulu menyuruh anaknya untuk keluar lewat bawah. Di rumah sama anak berdua saja, kata dia. Menurutnya atas kejadian ini lantai 3 dan lantai 4 habis terbakar. Surat berharga dan isi toko di lantai 1 selamat, kata dia. Tafsir mengatakan biasanya dia selalu mematikan AC kamar. Apesnya tadi pagi saat salat subuh dia lupa matikan AC. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Tebo meninggal dunia akibat ditabrak truk tronton pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2025 pagi. Ada korban, ada tulangnya. Ada korban, ada tulangnya. Solar kok api ya kek. Udah ada korban ya? Hah? Sementara itu pengemudi truk mengalami luka ringan pasca kecelakaan lalu lintas tersebut. Kanit Gakum Lantas Polres Tebo Aibtu Humaidi menjelaskan kronologi kecelakaan maut di Tebo tersebut. Kecelakaan ini melibatkan truk tronton traktor dengan nomor polisi B9398FEH yang dikemudikan oleh MM berumur 28 tahun dan sepeda motor dengan nomor polisi BH4789WJ yang dikendarai oleh SK berumur 27 tahun. Hasil penyelidikan pihak kepolisian, kecelakaan maut terjadi diduga karena kedua kendaraan beradu di tengah jalan. Lokasi kecelakaan tersebut tepatnya di tikungan tajam kilometer 9 Tebu Tengah. Dari penuturannya, mobil truk tronton traktor dengan nomor polisi B9398FEH datang dari arah Muara Bungu menuju ke Tebu. Saat di jalan lintas kilometer 09 sebelum melewati tikungan ke kiri, truk tronton mendahului mobil truk yang tidak diketahui identitasnya. Setelah mendahului, pengemudi MM tidak mengetahui kalau di depannya jalan ada tikungan ke kiri.
MM sempat memutar setir ke kiri untuk tetap berada di lajur yang benar. Namun karena kecepatan tinggi, kendaraan yang ia kendarai tidak bisa dikendalikan dan rebah ke kanan jalan. Saat itu juga datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Supra 125 dengan nomor polisi BH4789WC yang dikendarai oleh SK. Karena jarak sudah terlalu dekat, kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan. Ya, satu orang meninggal dunia, pengendara sepeda motor, pengemudi mobil luka ringan. Menurut Aibtu Fit Kumaidi, setelah kejadian, bahan bakar kendaraan truk tumpah di jalan. Pantauan media, trotoar di lokasi truk terguling tersebut juga hancur. Selain itu, bahan bakar jenis solar yang diduga dari tangki BBM truk tronton juga tumpah ke jalan. Polisi dibantu warga sekitar mengevakuasi korban kecelakaan. Sementara itu, pengendara truk tronton dan kendaraan diamankan pihak kepolisian. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Polda Sumatera Barat mengungkap kasus pertambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat di 2 TKP yang masih dalam satu aliran sungai Batang Batahan, Jerong Silaping, Kanagarian Batahan, Kecamatan Sungai Bermas, Rabu 12 Februari 2025 dini hari. Dalam operasi yang digelar tim Sudit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sumbar ini mengamankan 8 pelaku beserta sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal tersebut. Kabid Humas Polda Sumbar Kombespol Kompol Dwi Sulistiawan dalam keterangannya mengungkapkan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kami telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kegiatan seperti ini beserta alat-alat yang digunakan dalam proses penambangan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan, kata Kombespol Dwi Jumat 14 Februari 2025. Dari lokasi kejadian, petugas menyita sejumlah peralatan tambang, termasuk 2 alat berat, 5 dulang terbuat dari kayu, serta 5 lembar karpet. Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih luas. Adapun identitas para pelaku masing-masing berinisial AS, berumur 25 tahun, warga Jerong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang bertugas sebagai pengawas lapangan. Kemudian H, berumur 52 tahun, warga Desa Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas sebagai operator alat berat merek Kobelco. Kemudian JLH, berumur 32 tahun, warga Huta 3, Parahadalian, Desa Hatunduan, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai operator alat berat merek Kobelco. Kemudian pelaku selanjutnya yaitu berinisial RO, berumur 23 tahun, warga Jerong Siduampan, Nagari Batahan Selatan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selaku pengawas lapangan. J, berumur 49 tahun, warga Jerong Silaping, Kanagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai pekerja bok. Kemudian DL, berumur 31 tahun, warga Rantona Linjang, Desa Rantona Linjang, Kecamatan Rantobae, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai pekerja bok. Kemudian AM, berumur 19 tahun, warga Desa Anjianjior, Kecamatan Panyabuangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai pekerja bok. Dan kemudian selanjutnya bernama ID, berumur 41 tahun, warga Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, sebagai operator alat berat merek Sani SJ215. Kasus ini dalam proses penyelidikan lebih lanjut dan Polda Sumbar berkomitmen untuk mengusut tuntas serta menindak tegas para pelaku guna mencegah
aktivitas pertambangan emas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem di Pasaman Barat. Hingga saat ini 8 orang pelaku ditahan di Mapolda Sumbar dan untuk barang bukti dititipkan di Polres Pasaman Barat, terang Kabid Humas. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.